Shalom teman-teman PPRC GKJ Beringin yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam PA PPRC GKJ Beringin. Meskipun saat ini kita harus bertemu dalam jarak yang jauh karena kita harus PA dari rumah masing-masing. Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman, harus terpisah jarak dan waktu yang mungkin bisa melemahkan fisik kita, tetapi kiranya itu tidak menjadikan lemahnya semangat kita untuk tetap bersekutu meskipun harus dilaksanakan dari rumah masing-masing. Yakinlah bahwa tidak ada sakit penyakit, ketidaknyamanan, ketidakenaan yang akan memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan muda kita di GKJ Beringin. Yakinlah bahwa semua akan berlalu dan kerinduan kita untuk terus bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama akan terbayar lunas dan indah pada waktunya. Untuk sementara, biarlah kita beribadah dari tempat kita masing-masing melalui kemajuan teknologi yang sudah kita punya. Kita bisa terus bertumbuh, kita terus bersekutu bersama-sama kepada Tuhan. Stay healthy, stay at home, work from home, study from home, keep creative and be positive. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Shalom teman-teman. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah pujian, jadi sebagai hamba.
surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana nih kabarnya teman-teman sekarang ini di masa yang sekarang ini nih, yang lagi gimana ya? Sekarang gimana sih teman-teman? Kabarnya, terus kehidupannya gimana? Nah, saya berharap semua teman-teman yang sedang menonton, sedang melihat saya sekarang ini, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau cerita nih. Tapi sebelum saya cerita, kayaknya mungkin lebih baik kita kenalan dulu, karena siapa tahu aja ada beberapa teman yang belum kenal sama saya. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama saya Yuli, saya dari Sombron. Nah, saya dulu waktu remaja juga bertumbuh sama-sama di GKJ ini. Jadi saya juga sama kayak teman-teman semua dulu pernah ikut ibadah PPRJ, terus ikut kepengurusan juga gitu ya. Cuman sekarang saya udah gak ikut lagi. Bahasanya apa ya? Udah berumur kali ya. Nah, teman-teman semua, cukup ya ceritanya. Hari ini saya mau cerita sambil tanya ke teman-teman, gimana nih keadaan teman-teman, kehidupan sosial sebenarnya yang mau saya tanyakan ke teman-teman. Kehidupan sosialnya gimana nih sekarang ini di tengah pandemik wabah COVID-19 sekarang ini, kehidupan sosialnya enak nggak sih teman-teman? Kalau dibanding sama sebelum wabah, sekarang lebih enak atau lebih nggak enak? Kalau saya sih ngerasainnya sekarang lebih nggak enak ya. Kayak misalnya sekarang mau nongkrong nggak bisa, mau ketemu teman-teman nggak bisa, mau ngafe bareng nggak bisa, mau sekedar jalan-jalan ke mall yang ada di Salatiga itu yang sekarang lagi tutup juga, itu pun nggak bisa. Jadi saya ngerasain kalau sekarang ini jauh lebih nggak enak sih sebelum wabah. Kalau teman-teman gimana teman-teman sendiri? Enak nggak sih teman-teman? Mau bercanda sama teman, mau ketemu bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalaupun bisa paling lewat handphone. Kayak saya pegang handphone juga. Lewat handphone, lewat WhatsApp, lewat apa lagi? Aplikasi yang lain mungkin ya, aplikasi sosial media yang lain. Terus kalau bercanda-bercanda lewat HP juga.
ketawa sendiri, nggak ada ketawa ngakak bareng-bareng teman-teman. Rasanya kok nggak seru ya? Terus lagi sekolah. Sekolahnya gimana? Sekarang ini lagi libur ya, enak nggak sih teman-teman? Padahal biasanya kalau kita sekolah lagi musim sekolah tuh, pengennya libur terus ya. Pengennya, nggak usah sekolah aja lah, libur aja lah di rumah. Nah sekarang dapat kesempatan nih, ternyata kita sekarang libur juga di rumah, nggak ngapa-ngapain juga. Enak nggak? Atau malah nggak enak? Karena tugasnya semuanya dikirim online. Terus ngerjainnya online. Terus apalagi? Ikut gabung di aplikasi kelas-kelas juga. Ada yang namanya Google Classroom lah, atau Zoom lah, atau apapun itu. Lebih enak nggak teman-teman belajarnya? Atau lebih milih di sekolah? Nah, kayaknya tugasnya juga semakin banyak ya. Saya ngelesi, salah satu murid saya itu SMA kelas 1, dan lesnya sekarang juga libur sih ya, karena memang lagi nggak boleh ketemu kan, harus tetap social distancing, jadi nggak boleh ketemu, lesnya kadang online. Saya kadang kalau lagi bantuin dia ngerjain tugas, aduh rasanya ya ampun tugasnya banyak banget. Terus kadang di buku nggak ada, harus cari di internet. Nanti belum, Miss ayo Miss cepet Miss, harus sedang dikumpulin ini Miss. Nah, repot juga teman-teman. Terus rasanya kok saya sempat mikir gini ya, kayaknya enak banget ya jadi guru ya. Guru-guru itu tuh, gurunya teman-teman tuh, guru SMP, guru SMA gitu ya. Kayaknya kok enak banget ngasih tugas banyak banget. Terus nanti ngasih deadline lagi, tugasnya nggak selesai lagi, ya kan teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu deh teman-teman ya. Kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, ada satu hal yang saya mau cerita sama teman-teman. Saya juga guru loh teman-teman ya. Tapi saya guru TK. Nah, kalau guru TK gimana? Murid TK gimana sih? Sekarang ini libur juga nggak? Libur. Terus belajarnya gimana? Enak dong mereka nggak belajar. Mereka belajar. Tapi saya pakai video juga, sama kayak gini. Jadi saya setiap 1 minggu sekali, kalau saya nggak salah 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, saya harus ke kantor, ketemu sama teman-teman guru saya yang lain, kemudian kita mau bahas materinya apa, terus ngajarnya gimana. Itu nanti kita jadiin satu, kita rekam, habis kita rekam terus kita kirimkan ke orang tua murid. Terus ngerekamnya enak nggak? Ngerekamnya sih biasa aja ya, ngeditnya yang capek teman-teman ya. Jadi kerjaan saya sebagai guru sekarang berubah. Saya bukan lagi guru kelas, bukan di kelas lagi, tapi saya jadi teacher vlogger ya. Nah, jadi saya jadi blogger sekarang, jadi vlogger video, video ini ya, tukang ngedit-ngedit video, tukang rekam-rekam video, supaya nanti murid-murid saya di rumah juga tetap bisa belajar. Dan itu kalau berdasarkan semua teman-teman saya sih, sama saya juga, itu juga sama nggak enaknya teman-teman. Capek juga kami, dan kalau ditanya lebih milih kerja langsung, ngajar di sekolah langsung, atau kayak gini, pakai video. Kalau pakai video kan enak ya, cuman dari rumah aja udah selesai. Tapi saya dan teman-teman memilih untuk ngajar langsung di kelas, bisa ketemu murid-muridnya langsung. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Enakan di kelas? Belajar bareng teman-teman, ketemu? Bisa kalau istirahat bisa nongkrong di kafe? Bisa beli minuman, makanan kecil ya, makanan ringan di kafe. Terus bisa ketemu guru, meskipun gurunya galak ya. Nah, sekarang udah gak ketemu lagi sama gurunya. Mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama kayak saya ya, maksudnya rasanya juga nggak enak juga belajar dari rumah, apa-apa sekarang dari rumah, mau nongkrong nggak bisa, mau ke tempat lain susah juga, harus pakai masker, dikit-dikit cuci tangan, pakai baju double-double biar sampai rumah nanti bisa langsung dilepas dicuci, cucian nambah banyak ya teman-teman ya. Nah, keadaan sekarang ini teman-teman itu memang serba bisa dibilang serba susah, serba repot buat semuanya. Nggak cuma buat saya sebagai pekerja, saya sebagai guru, atau pekerja manapun ya, atau mungkin teman-teman sebagai pelajar, itu memang semuanya lagi serba susah teman-teman. Lagi serba nggak enak lah pokoknya, maksudnya bingung juga harus gimana, kadang di rumah juga capek juga ya, nggak bisa kemana-mana ya teman-teman ya. Nah, kita semua sekarang ini sedang menghadapi masalah yang sama, masalah kita sama. Nah, terus
Kalau Tuhan Yesus itu gimana ya teman-teman ya? Apakah Tuhan Yesus itu pernah menghadapi masalah? Pernah nggak sih selama hidupnya Tuhan Yesus yang cuman sebentar ya, kalau di dunia ini kan Tuhan Yesus cuman sebentar, nggak lama-lama dia. Cuman sebentar ini apakah dia juga menghadapi masalah? Menurut teman-teman gimana? Saya kasih waktu sebentar aja buat teman-teman berpikir, mengingat-ingat kembali tentang cerita-cerita Tuhan Yesus. Boleh teman-teman buka-buka Alkitab dulu. Diingat-ingat lagi apakah ada nggak sih Tuhan Yesus menghadapi masalah apa enggak sih gitu ya. Saya kasih waktu sebentar aja ya buat teman-teman mempertimbangkan ini, memikirkan ini semua ya. Oke, saya harap semua sudah selesai. Kalau belum selesai nanti bisa ditambahin lagi ya. Nah teman-teman, yang saya temukan adalah iya, Tuhan Yesus pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Masa sih? Tuhan Yesus pernah menghadapi masalah? Iya, benar, Tuhan Yesus pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Ceritanya dimulai ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Untuk ngapain teman-teman? Benar, buat berdoa ya. Sebelum Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia ngajak siapa teman-teman? Ngajak berapa orang dia? 3 orang, dia ngajak 3 orang. Dia ngajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk nunggu Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berdoa. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus berkata di Alkitab bahwa dia sangat takut dan gentar. Yesus mengalami situasi sulit, pahit, dan tidak berdaya, sebagaimana dikisahkan dalam Markus 14 ayat 34. Dikatakan demikian, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Demikian yang disampaikan kepada 3 muridnya tadi. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menghadapi masalah? Sama seperti kita yang sekarang ini sedang menghadapi masalah. Apakah Tuhan Yesus pergi begitu aja? Apakah Tuhan Yesus bersungut-sungut? Apakah Tuhan Yesus marah-marah sama Bapa di surga? Ini gimana sih? Aku ini anak raja loh. Aku ini anaknya Tuhan loh. Anaknya Allah loh. Kenapa aku malah dihadapkan pada masalah seperti ini? Harusnya enggak dong. Apakah dia berkata seperti itu teman-teman? Tidak. Tuhan Yesus berdoa dengan pasrah. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian doa Yesus yang tertulis dalam Matius 26 ayat 39. Nah, teman-teman, dalam situasi yang serba sulit, serba kepepet, Tuhan Yesus tahu bahwa besok dia akan disalibkan. Dia tidak lari, teman-teman. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah, tetapi dia berpasrah secara total dalam doa. Hal terbalik bisa kita lihat dari 3 muridnya Tuhan Yesus tadi ya, yang menemani Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka diingatkan oleh Yesus untuk berjaga dan berdoa dalam situasi yang sulit itu. Yesus pun berpesan kepada mereka tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seperti yang ditulis dalam Markus 14 ayat 38. Tetapi, saya rasa teman-teman tahu juga ya apa yang terjadi. Mereka apakah berdoa teman-teman? Enggak ya. Mereka semua enggak berdoa. Apa yang terjadi? Mereka tidur. Mereka malah tidur teman-teman. Sementara Tuhan Yesus merasakan kesulitan yang rasanya, tadi Tuhan Yesus bilang sampai rasanya mau mati gitu ya. Malah murid-muridnya tidur. Dampaknya apa sih? Ketika menghadapi masalah dan malah tidur, ya, apa yang terjadi? Akibatnya, ketika tiba saat Yesus ditangkap, 3 murid itu lari ketakutan. Sementara Yesus tenang menghadapi semuanya. Nah, teman-teman, kisah Tuhan Yesus atau cerita Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini mengajak kita untuk
meneladani Tuhan Yesus dalam situasi yang sulit. Meskipun cemas, takut melanda kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa, tapi kita harus berpasrah dalam doa. Dalam doa, Yesus mendapatkan kekuatan dan harapan untuk menghadapi situasi yang sulit. Situasi yang menurut Tuhan Yesus, aku sudah seperti mau mati. Tapi dalam doa Tuhan Yesus bisa menghadapi semuanya. Ada dikisahkan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Ia sangat ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tertulis dalam Lukas 22 ayat 44. Saat Yesus berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah, mengungkapkan sebuah pergumulan hidup yang sangat berat. Namun, di balik pergumulan itu, ada kasih Allah yang hadir melalui malaikat tadi, yang datang memberikan Yesus kekuatan. Nah, teman-teman, belajar dari kisah Yesus dan memaknai peristiwa sengsaranya, kita diajak bahwa kepasrahan dalam doa menjadi harapan dan kekuatan kita. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, mari kita tetap berpasrah pada Tuhan. Kita tetap berserah dan senantiasa mendekat kepada Tuhan. Di rumah, kita bisa semakin dekat kepada keluarga kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga kita. Di rumah, kita juga bisa punya lebih banyak waktu lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa berdoa secara pribadi dengan keluarga kita dengan waktu yang jauh lebih banyak dibanding pada saat sebelum ada wabah ini, di mana kita terbiasa untuk pergi sekolah, pulang, terus main sama teman-teman, atau pergi sekolah main dulu baru pulang, habis itu capek, tidur, ya mandi terus tidur, habis itu ketemu keluarganya kapan? Ketemu sama bapak ibu kapan? Ya udah ketemu cuman say hi aja. Tapi sekarang kita benar-benar menghabiskan waktu 24 jam bersama orang tua kita, bersama saudara-saudara kita di rumah. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Bukankah itu sesuatu berkat yang harus kita syukuri, teman-teman, di atas segala derita yang kita alami sekarang ini, di atas segala ketidakenakan yang kita alami sekarang ini, teman-teman. Nah, semoga seperti Yesus Kristus yang mengalami penderitaan sengsara dan wafat kemudian bangkit, kita pun tidak pernah menyerah, berputus asa dalam merayakan Paskah kita di tengah kepungan COVID-19 ini. Kita berharap perayaan Paskah yang kita rayakan menghadirkan terang Kristus untuk menghalaukan kegelapan dari virus corona ini, teman-teman. Kita percaya bahwa after darkness, light is born. Habis gelap, terbitlah terang. Semoga terang kebangkitan Kristus memberi kita harapan, kekuatan, keteguhan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, tetap sehat, diberkati, dan memberkati sesama. Sampai jumpa lagi. Sebelum kita akhiri ibadah PA pada siang hari ini, kita mau menaikkan satu pujian lagi, Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, takkan ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan
berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku